Baik, puji Tuhan. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Halo, selamat siang. Apa kabar siang ini? Mungkin lampu bisa dihidupin. Halo, lampu di belakang biar berkelihatan. Iya, biar nggak gelap-gelap ya. Nah, biar kelihatan orangnya. Sekaligus saya ngabsen di sini, siapa yang nggak datang. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Sebagaimana tadi worship leader mengatakan, sebenarnya hari ini walaupun di kalender kita nggak ada tanda, tapi ini hari perayaan Pentakosta. Jadi saudara tahu rangkaiannya adalah hari besar umat Kristen itu dimulai dengan Natal, kelahiran Yesus, kemudian hari kematian Yesus, itu kita selalu peringati dengan Jumat Agung, kemudian Paskah, yaitu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Baru kemudian kita peringati 10 hari yang lalu itu hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan kemudian 10 hari berikutnya seperti hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 dilihat dari Yesus bangkit dari kematian. Ya. Jadi walaupun di kalender kita tidak ditandain, mungkin karena sudah terlalu biasa ya. Jadi selain kita ibadah bersama-sama hari ini seperti ibadah Minggu, tapi juga ibadah Pentakosta, saudara. Memang saudara, tidak semua gereja mungkin memahami atau melakukannya seperti biasanya orang karismatik Pentakosta. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan, sejak hari kenaikan yang lalu, setiap malam kita ada doa, tapi dipusatkan di padang bulan, saudara, sampai tadi malam. Kita doa setiap malam, lumayan saudara, hampir 200-an yang hadir setiap malam itu ya, jadi rame saudara. Sukacita sekali, beberapa juga dari Cambridge juga gabung ke sana. Sukacita sekali, bahkan saya tanya mereka tadi malam, masih lanjut gak? Lanjut, kata saya, cukup 10 aja. Ya saudara-saudara, memang Pentakosta ini yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya gereja-gereja Pentakosta karismatik, saudara. Tidak semua orang mungkin bisa memahami. Tetapi bagi kita sih, kita ingin coba melihat apa sih Pentakosta itu ya. Saya ajak kita sama-sama membaca Alkitab. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Oke, saya geser sedikit di sini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, ini sebenarnya kelanjutan dari pasal 1 di Kisah Para Rasul, ketika Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem ya, sampai kalian menerima janji dari Bapa. Bahkan dia katakan bahwa kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah karena itulah murid-murid itu berkumpul di satu tempat sebagaimana yang Yesus katakan. Kalau saudara baca di pasal 1, 11 murid di sana, akhirnya mereka tambahkan satu lagi pengganti Yudas. Di samping itu ada berapa wanita-wanita yang lain. Mereka berkumpul bersama-sama di ruangan itu. Selama 10 malam, mereka 10 hari 10 malam mereka di ruangan itu. Mereka berdoa dengan tekun dan dengan sehati. Sampai akhirnya tibalah pada hari Pentakosta, hari ke-50. Jadi sekali lagi saya ulangi, Pentakosta artinya 50. Pada hari ke-50 itu semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudara, kita mungkin tidak begitu paham apa yang terjadi di sana karena kita tidak ada di lokasi itu. Tetapi ada hal yang menarik di sini, saudara. Bayangkan ada seperti tiupan angin keras. Ada satu bunyi seperti tiupan angin keras. Berarti bukan tiupan angin. Setuju, saudara? Hanya bunyinya seperti tiupan angin.
Ini yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Bukan hanya itu aja, saudara. Lihat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ada seperti nyala api, tetapi nggak ada yang terbakar. Buktinya saudara, yang bertebaran hidup dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi hinggap pada kepala mereka, tapi nggak terbakar, saudara. Nah, peristiwa lidah-lidah api ini pernah terjadi dalam Alkitab, itu di zamannya Musa. Ketika Musa sedang mengembalakan ternaknya dia, tiba-tiba dia melihat ada api, ada nyala api, tapi tidak ada yang terbakar. Masih ingat cerita itu, saudara? Nah, Tuhan pakai cara itu. Jadi Tuhan bisa pakai berbagai cara sebetulnya untuk menyatakan maksudnya, kehendaknya, saudara. Nah, kalau dalam peristiwanya Musa, itulah caranya Tuhan untuk menarik perhatiannya Musa. Tapi di sini Tuhan pakai ada suara yang keras seperti tiupan angin, dan ada nyala-nyala api dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau saudara baca ayat 4 dan seterusnya, 5 dan seterusnya di sana, sampai-sampai di sana itu orang-orang pada bingung. Karena apa? Mereka berbicara dengan bahasa yang berbicara ini nggak ngerti, tapi orang mendengarnya mengerti. Sampai-sampai dikatakan begini, mereka kan orang Galilea, kok bisa mereka pakai bahasa kita? Kita orang Frigia, kita orang ini, tapi kok bisa mereka bicara bahasa kita? Hanya terjadi, saudara, satu kehebohan pada masa itu. Karena apa? Karena waktu itu di Yerusalem sedang kumpul banyak orang. Jadi saudara-saudara yang pernah ke Yerusalem atau ke Israel, biasanya salah satu tujuan ziarah kita yang dibawa adalah ke tempat ini. Tempat yang katanya diyakini dulu disitulah murid-murid berkumpul, yang disebut dengan upper room, lantai 2, saudara. Orang suka ke sana. Dan dikatakan di sini murid-murid berkumpul ketika terjadi peristiwa Pentakosta. Walaupun orang mengatakan, benar enggak itu masih rumah yang dulu atau sudah dibangun ulang, ya itu masalah lain lah. Tapi setidaknya, saudara, orang mulai mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Jadi terjadi kebingungan bagi mereka, kok bisa mereka berbicara dalam bahasa kita? Tapi itulah dikatakan di sini, penuh dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Roh itu pada mereka. Dalam 10 malam ibadah doa, saya coba menjelaskan tahap demi tahap, saudara. Roh Kudus itu dipakai oleh Tuhan untuk mewakili kita bicara pada Tuhan, termasuk dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Ternyata saya baru paham, saudara, ada banyak hal di hidup kita nggak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Jadi jangan saudara berpikir saudara sudah kenal diri saudara, belum tentu, saudara. Tapi Roh Tuhan itu mulai menyampaikan kepada Bapa di sorga. Dan sebaliknya, saudara, tadi malam saya sampaikan dalam renungan di ibadah malam itu, saudara, saya katakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua dikatakan oleh Paulus begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, bahkan yang tidak timbul dalam hati manusia, disediakan Allah bagi orang mengasihi Dia. Artinya apa? Ternyata ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak hanya sebatas bisa dikaji oleh akal, tapi Tuhan bisa lakukan. Salah satunya adalah ya ini. Kok bisa orang ini berbahasa-bahasa kita? Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, saya orang berpikir begini, apakah peristiwa ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah? Apakah gereja-gereja masa kini masih juga bisa mengalami seperti ini? Saudara, itu sudah diuji dalam sejarah gereja, saudara, bahwa ini adalah kisah yang berulang. Setidaknya ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah. Saudara nanti bisa cek aja di Google, saudara, Azusa Street. Itu peristiwa KKR besar-besaran di Amerika yang semua orang penuh dengan roh dan mereka berbicara dalam bahasa lain. Itu dicatat, saudara. Artinya apa? Kisah ini masih berulang. Dan dari situlah akhirnya lahir gereja-gereja Pentakosta. Orang katakan gereja Pentakosta terlalu mengenal Roh Kudus. Bukan terlalu lah.
tapi memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja, walaupun jadi perdebatan saudara. Karena apa? Memang cara kerja Roh Kudus agak susah dipahami dengan logika saudara. Coba aja, ada suara angin besar tapi nggak ada anginnya, ada lidah-lidah api tapi nggak ada yang terbakar. Itu cara Tuhan. Dan bahkan yang ketiga, orang berbicara dalam bahasa yang mereka nggak ngerti, tapi orang lain mengerti. Tapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita, sebenarnya Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada manusia, kepada jemaat untuk apa sih tujuan utamanya? Saudara mungkin katakan, iya dia sebagai penolong, iya. Sebagai penghibur, iya. Menginsafkan manusia kan dosa, iya. Tapi ada fungsi yang lain yang ini yang seringkali terabaikan oleh manusia. Yaitu apa? Mari kita lihat. Di dalam ayat 8 pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada murid-murid, itu menjadi saksi bagi Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau mereka menerima kuasa Roh Kudus. Buktinya saudara kalau mau lihat dalam Alkitab, Petrus itu kan seorang penakut. Memang dia orang yang temperamental, iya juga. Orang yang suka bicara, iya. Tapi buktinya ketika Yesus ditangkap mau disalibkan, Petrus kan menyangkal Yesus sampai 3 kali, betul? Takut dia. Tetapi kalau saudara lihat, setelah peristiwa Pentakosta itu, Petrus menjadi orang paling berani. Kalau saya kembali pada ayat yang tadi, ketika mereka mulai berbicara, orang-orang mulai berkomentar. Akhirnya banyak orang mulai ngejek. Oh, mereka lagi mabuk anggur. Dan saudara-saudara tahu, ketika dengar itu Petrus berdiri. Dia katakan begini, kami gak mabuk, kan masih pagi jam 9. Kami gak mabuk anggur. Tapi biar kalian tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kegenapan dari janji Allah. Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah dia naik ke surga, maka dia mengutus Roh Kudusnya untuk kita. Ini menggenapi janji Tuhan yang dicatat dalam Yoel pasal yang kedua. Nanti saudara bisa catat, bisa buka saudara. Dalam Yoel pasal yang kedua itu, itulah diulangi oleh Petrus mengatakan begini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat mimpi. Bahkan orang-orang tua akan mendapat penglihatan. Jadi ini digenapi saudara pada masa itu, di hari Pentakosta. Saudara, saya perlu jelaskan sedikit begini ya. Ada satu perbedaan memang cara kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama tidak ada bahasa dia akan menyertai kamu selama-lamanya, enggak. Dalam perjanjian lama, kerja Roh Kudus itu pada orang-orang tertentu dan sifatnya temporer, saudara. Tidak setiap saat. Misalnya dia bisa datang kepada nabi. Jadi hanya orang tertentu, nabi, para imam, para raja. Tidak ada umat-umat biasa misalnya dikatakan maka penuh Roh Kudus, enggak. Dan itu biasanya temporer. Misalnya kepada Saul, maka Roh Tuhan meninggalkan dia. Ketika Saul mulai melanggar perintah Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama sifatnya temporer, sifatnya sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan hanya pada orang tertentu. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus katakan dia akan tinggal dalam kamu selama-lamanya. Enggak lagi sewaktu-waktu, saudara. Bisa dipahami, saudara? Selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang membuat saudara percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi namanya tinggal selama-lamanya itu berbeda dengan yang terjadi dipenuhkan dengan Roh Kudus. Buktinya Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang kelima, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, iya. Tapi penuh itu sama dengan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita.
Bisa dipahami saudara? Bisa saja kita punya Roh Kudus, tapi kalau dalam bahasa yang umum dikatakan tapi tidak aktif. Misalnya ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita bisa memadamkan roh. Jadi dia katakanlah ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dikatakan dalam Efesus pasal 1 13-14, tapi Roh Kudus itu enggak berfungsi apa-apa dalam hidup saudara. Itulah sebab Paulus katakan, "Hayo penuh Roh Kudus lah, penuhlah dengan Roh Kudus. Berdoalah dan penuh dengan Roh Kudus." Dan orang yang penuh Roh Kudus, saudara tahu, apa yang terucap dari mulutnya, walaupun kita nggak paham, itu adalah memuliakan Allah. Dia sedang bermazmur, dia sedang menaikkan kidung pujian, dia sedang menyanyikan nyanyian rohani, saudara. Karena itu orang yang penuh Roh Kudus itu sukacita. Amin, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak kita di sini yang pernah mengalami itu. Saya nggak tahu berapa banyak. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, dia memuji Allah dan menyembah Allah dengan penuh sukacita, saudara. Nah, saya kembali ke sini. Tujuannya adalah supaya kamu jadi saksi, dimulai dari Yerusalem. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kembali kepada pasal yang kedua. Jadi setelah Petrus bicara panjang lebar, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, ini orang yang mendengar bertanya, "Kalau gitu kami buat apa?" Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi saudara, ini satu bukti. Roh Kudus kuasa untuk menjadi saksi. Petrus berani berdiri, bertobatlah. Saudara-saudara, gak gampang loh untuk bilang orang bertobat. Betul gak? Berani gak saudara lihat orang berbuat salah tiba-tiba, bertobat kau, berani? Gak gampang, saudara. Mengingatkan orang akan kesalahan itu gak gampang, saudara. Betul gak? Gak gampang. Tetapi saudara, dikatakan Roh Kudus itu membuat Petrus berani bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi karena itu saudara, dikatakan engkau akan menerima pengampunan dosa dan kau akan diberikan karunia Roh Kudus. Berapa banyak orang yang di sana lihat orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan saudara, sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Gimana cara baptisnya saya nggak tahu. Tapi ini terjadi saudara. 3.000 orang bertobat. Sehingga tambah jumlah mereka 3.000 orang. Jadi saudara-saudara, peristiwa Pentakosta juga akhirnya diyakini dan dipercayai, di sanalah lahirnya gereja. Kalau saudara kembali ke Alkitab, hanya 2 kali Yesus pernah bicara tentang gereja. Dan itu dalam bentuk yang akan terjadi. Misalnya di pasal 16 Injil Matius. Satu ketika Yesus kumpulin murid-muridnya dan bertanya, menurut kata orang siapakah saya ini? Siapa saya? Mereka kata, ada yang mengatakan kau Nabi Elia, ada yang mengatakan kau Nabi Yeremia. Yang penting salah satu dari Nabi lah. Yesus katakan, tapi menurut kamu saya ini siapa? Hanya Petrus yang jawab. Dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Barulah setelah pernyataan itu, apa kata Yesus? Petrus, engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Itu pertama kali, masih akan. Dan kemudian pasal 18, di sanalah Yesus mulai kasih peraturan dalam gereja yang sangat berbeda dengan hukum Taurat. Saudara tahu, kalau hukum Taurat orang bersalah langsung ajukan ke pengadilan agama, langsung dihukum mati di sana. Tapi pasal 18 Injil Matius Yesus katakan begini, kalau ada orang bersalah, panggil dia di depan 2-3 saksi, nasihati dia. Kalau nggak mau juga berubah, sampaikan depan jemaat supaya didoakan. Kalau nggak mau lagi, baru serahkan sama iblis.
Jadi saudara, tidak ada syarat penghukuman, rajam dia, enggak ada. Itu pola gereja. Jadi gereja itu fungsinya apa? Kalau orang bersalah, panggil 4 mata dulu. Amin saudara. Jangan dipublikasi. Apalagi masukin Facebook dengan fotonya, diviralkan. Akhirnya setelah viral mulai heboh, berubah. Tetapi kapan mulai terjadi? Yesus katakan, aku akan, barulah pada hari Pentakosta berdiri gereja. Saya coba kasih saudara seperti ini ya. Ini saya kira saya sudah pernah sampaikan, tapi saya buat skema yang lebih mudah dipahami. Kejadian pasal 1 dan 2 adalah tentang penciptaan. Allah menciptakan dunia dan isinya, ya. Kejadian 3 sampai 11 mulai manusia jadi dalam dosa sampai akhirnya peristiwa air bah. Tuhan akhirnya membinasakan. Sampai akhirnya Tuhan mulai mengangkat satu keluarga yaitu Nuh. Tapi tetap keturunannya lagi yang kita kenal dengan menara Babel. Mereka tidak mau berpencar, mereka ingin dirikan menara yang puncak sampai ke langit. Akhirnya Tuhan kacau balaukan bahasa mereka. Saudara, saya pernah belajar waktu saya kuliah di Jogja, saudara. Dosen saya waktu itu orang Filipina, dia katakan begini, dalam sebuah penelitian bahwa ternyata struktur lidah kita ini berbeda. Itulah yang membuat kita beda bahasa kita. Makanya saudara, kami orang Batak, saya banding bahasa Inggris, dialeknya dialek Batak. Betul nggak? Saya punya teman orang Batak, dia bahasa Jawa. Bahasanya benar, tapi bunyinya bunyi Batak. Karena masalah struktur lidah katanya. Sama seperti kita saudara kita di sini kan dari berbagai etnis ya. Ternyata dikatakan yang dilakukan Tuhan kemungkinan besar adalah pangkal lidah itu dipelintir sama Tuhan. Saya nggak ngomongnya jadi beda. Itu kata dosen saya dari Filipina, seorang profesor. Dia katakan, jadi ketika terjadi juga menara Babel itu yang terjadi. Makanya nggak saling nggak ngerti. Itu bukan mereka akhirnya udahlah pisahlah kita. Itu cara Tuhan. Jadi kalau tadi juga di hari Pentakosta, kenapa bisa? Ya Tuhan pelintir juga lidahnya kan gitu. Kita nggak ngerti. Nah saudara, kita kembali. Abraham kemudian sejak kitab Keluaran kita kenal dengan mulai masa Israel. Keluar dari Mesir dalam perjalanan, kemudian ada banyak nabi ada di sana. Tuhan kasih mereka peraturan-peraturan. Bahkan lewat Nabi Yesaya dikatakan, bangkitlah jadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Saudara, sudah dikatakan bahwa bangsa-bangsa dalam kekelaman. Jadi disuruhlah Israel, ayo bangkit jadi terang. Tapi saudara tahu, Israel nggak pernah rela, saudara. Karena mereka berpikir begini, kita bangsa pilihan. Ngapain juga kita berbagi dengan bangsa lain? Nah ini egonya Israel, saudara. Bisa nangkap saudara? Itulah kegagalan orang Israel. Padahal Tuhan ingin katakan kepada Abraham, kan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kan janji itu dulu lagi bagi mereka. Tapi mereka gak mau, saudara. Mereka pikir ngapain juga berkat ini bagi-bagi sama orang lain. Biar kita aja. Makanya mereka katakan orang lain luar kita itu kafir. Itu Israel. Sehingga saudara, karena Tuhan selalu ingin memberkati dunia ini, maka datanglah Yesus ke bumi. Sampai dia mati tersalib. Kemudian dikuburkan, naik ke sorga. Nah ketika tadi saya katakan hari Pentakosta, maka berdirilah gereja. Di sana mulai gereja itu adalah kumpulan orang dari segala suku, kaum, dan bahasa. Israel bicara satu bangsa, tapi gereja bicara bangsa-bangsa, saudara. Itulah sebabnya di gereja saudara tahu, kita nggak pernah sungkan duduk bersama dalam satu ruangan dengan orang berbeda suku. Betul saudara? Karena kita gereja terdiri bangsa. Contohnya saudara, kalau saudara pergi ke luar negeri, lihat gereja kan enak aja masuk. Kan saudara, ini gereja apa ini? Orang apa di sini? Enggak. Karena kita paham ini gereja terdiri dari bangsa-bangsa. Jadi gereja ini tujuannya apa? Memberitakan salib Yesus. Ini yang dikatakan oleh Petrus tadi. Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi gereja fungsinya nih untuk apa saudara? Supaya orang tidak masuk neraka. Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Supaya orang gak masuk neraka tapi masuk surga saudara. Nah untuk inilah Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi. Atau simpelnya saudara, saya coba ambil ini yang sudah pernah saudara lihat gambar ini. Ini kekekalan di masa lalu saudara, ini masa penciptaan, kemudian air bah, kemudian masuk masa Israel. Yesus mati, disalib, naik ke sorga, dimulailah nama gereja, zaman gereja. Ya, nah jadi tugas gereja adalah membawa salib Yesus, membawa orang kepada Yesus, supaya kalau dia mati, dia ditempatkan sementara di Firdaus. Orang-orang mati dalam Tuhan akan tempatkan di Firdaus. Tapi yang di luar Tuhan, mereka akan ditempatkan di torment atau di Hades. Dan saudara lihat, nanti pada saat kedatangan Tuhan, maka orang yang dalam Firdaus akan dibangkitkan untuk keturunan itu bersama-sama dengan kita yang masih hidup. Kalau masih hidup saudara. Jadi bagi kita mau mati mau hidup, makanya Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Artinya bagi kita mati hidup sama aja. Yang penting sudah percaya Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah mengapa kita perlu jadi saksi supaya orang tidak masuk ke sini dan akhirnya mereka dibangkitkan untuk dihakimi di tahta putih dan dilempar ke api. Ini hal yang serius saudara. Hal yang serius. Karena itulah Tuhan berikan kita Roh-Nya yang kudus. Supaya kita berani bersaksi kepada keluarga kita yang belum percaya sama Tuhan. Kepada teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, karena bagi Tuhan keselamatan itu serius. Maut itu hal yang serius, yaitu kematian kekal. Karena itu saudara, kalau ditanya kenapa sih harus ada Pentakosta? Karena sejarah baru dimulai sejarah gereja. Yang terdiri dari bangsa-bangsa saudara. Dan kita diberikan tugas, ayo jadi saksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.